Buat kamu yang mau belajar jadi MC, langsung aja join di komunitas MC Sejuta Acara. Karena materi kita pada malam hari ini kita lebih ke sharing session ya. Jadi kalau mungkin di pertemuan kita pertama ini kita banyak prakteknya, kalau hari ini mungkin kita lebih sharing ke knowledge aja nih. Biar mungkin ini jadi basic umum buat teman-teman semua, agar nantinya kalaupun nanti teman-teman dapat kesempatan membawakan beragam macam acara, baik itu acara formal, semi formal ataupun non formal, itu nanti sudah siap. Karena lagi-lagi tujuan saya bikin e-course MC Sejuta Acara adalah mempersiapkan teman-teman semua dengan latar belakang yang berbeda, kalaupun ingin serius terjun menjadi seorang MC atau mungkin nanti akan mendapatkan kesempatan menjadi MC yang banyak, teman-teman sudah siap dengan beragam jenis acaranya. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kurang lebih mungkin ada 3 materi utama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama mungkin saya akan coba overview dulu nih terkait secara general apa sih itu MC atau siapa sih itu MC, biar nantinya teman-teman udah paham nih secara job desk itu MC itu ngapain aja. Dan yang kedua tentu nanti saya akan sharing biar kita sama-sama tahu terkait ragam acara atau genre acara tuh sebagai MC tuh biasanya apa aja sih yang ada atau acara apa aja yang biasanya dibawakan oleh seorang MC. Yang terakhir baru kita masuk ke materi utamanya, yaitu adalah trik dan tipsnya membawakan acara sesuai dengan jenis acaranya. Oke, kita masuk materi pertama atau sesi sharing pertama. Yang pertama, ini kan kalau saya tanya misalnya kan sama teman-teman semua, MC itu siapa sih? Gitu. Gak mungkin teman-teman punya pandangan lain, jadi mungkin boleh ditulis di kolom chat deh coba. Kira-kira kalau saya bilang MC itu siapa, apa yang ada di pikiran teman-teman terkait seorang MC? Nah, karena beda-beda nih. Kadang MC dibilang ya inilah, MC cuma tukang ngomong lah, karena kerjanya cuma ngomong doang, dianggap underestimate gitu ya. Jadi dianggapnya ya profesi yang kurang gimana gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi itulah banyak anggapan terkait MC. Bahkan kadang seorang MC itu bukan dibilang direndahkan, tapi lebih dianggap remeh. Karena dibilang kerjanya enak cuma ngomong doang. Ya, ini dari Winda, MC bekerja sebagai pembawa acara, memastikan acara berjalan dengan lancar dan menghidupkan suasana. Yeps, bagus Winda, terima kasih Winda. Nah, jadi buat teman-teman kira-kira kalau dengar kata MC, apa yang ada di pikiran teman-teman? Nah, ini kalau dari Pak Bre, membawa acara, membuat suasana nyaman, dan tujuan acara berhasil. Yap, baik, terima kasih Pak Bre dan Winda. Jadi itu udah tepat banget terkait definisi MC. Karena ya kalau teman-teman udah lihat juga video yang sudah saya buat di e-course, saya itu coba definisikan terkait tugas MC itu sebenarnya ada 3 yang utama. Yang pertama adalah memandu acara, yang kedua adalah menghidupkan suasana, dan yang ketiga memastikan acara berjalan dengan lancar. Nah, itu akan kita bahas satu-satu. Yang pertama memandu acara. Gimana caranya kita memandu sebuah acara dengan baik? Untuk bisa memandu acara dengan baik, kita harus tahu nih bahwa seorang MC itu harus punya tools-tools ini atau alat-alat pendukung yang diperlukan untuk kita sebagai MC bisa memandu acara dengan baik. Yang pertama adalah cue card. Ini penting banget karena kita seorang MC ini pasti butuh banget guide ya, butuh banget contekan berupa cue card. Yang kedua, pastikan kita memiliki rundown acara, karena patokan kita sebagai MC dalam memandu acara adalah rundown acara. Jadi kita akan memandu berdasarkan rundown acara yang telah disepakati. Lalu ini ada pulpen di sini. Kenapa ada pulpen? Karena
setiap acara itu pasti ada yang namanya perubahan. Nah, jadi buat jaga-jaga ketika ada penambahan ataupun perubahan pada saat acara berlangsung, kita sudah siap nih buat coret-coret cue card yang sudah disiapkan oleh panitia ataupun oleh kita sendiri. Dan yang terakhir, kita sangat butuh yang namanya mikrofon. Jangan sampai kita ditunjuk jadi MC tapi tanpa mikrofon. Kenapa? Karena tadi senjata utama kita adalah suara. Jadi kalau suara kita nggak terdengar dengan baik dan jelas oleh audiens, maka sia-sialah sesi memandu acara kita. Ini adalah guide yang kita perlukan untuk dapat memandu acara dengan baik. Lalu tadi kita lihat ada caranya menghidupkan suasana dan memastikan acara dengan lancar. Untuk bisa memastikan acara dengan lancar, tolak ukurnya itu apa kira-kira? Kalau menurut saya, tolak ukur acara bisa dibilang berjalan dengan lancar adalah kita sebagai MC ini bisa menjembatani keinginan penyelenggara acara, baik itu IO ataupun personal ataupun orang yang langsung ngasih job ke kita atau event personal kepada audiens. Karena kita sama-sama tahu bahwa kadang IO ataupun klien ini bikin acara, dia butuh orang nih yang nantinya akan menjadi pusat perhatian, yang akan memandu acaranya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, tolak ukur acara dibilang berjalan dengan lancar adalah kita bisa menjembatani itu semua. Jadi keinginan IO kita bisa akomodir sebagai MC-nya di hari H-nya agar semuanya bisa tersampaikan dengan baik ke audiens. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan rundown acara yang sudah disiapkan dan juga tentunya cue card yang sudah kita siapkan. Lalu selanjutnya, gimana caranya kita bisa memandu acara dengan baik, menghidupkan suasana, dan memastikan acara berjalan dengan lancar? Kalau kita ini tidak menguasai dua skill utama sebagai seorang MC. Yang pertama yang harus dikuasai adalah tentu kemampuan public speaking yang baik. Jadi agak aneh kalau orang mau jadi MC tapi dia belum coba membangun kemampuan public speaking-nya. Minimal adalah dia berani dulu deh untuk ngomong berhadapan dengan orang banyak. Nah, karena kenapa? Karena itu dia, MC itu kan pasti akan berhadapan langsung sama orang banyak kan. Jadi nggak mungkin kalau dia untuk dasar public speaking-nya aja dia belum siap gitu. Dan yang kedua, baru kalau misalnya kemampuan public speaking-nya sudah mulai dikuasai, ada teknik membawakan sebuah acara yang perlu dipelajari bagi seorang MC agar tiga tugas utama yang tadi saya jelaskan di awal itu bisa terpenuhi semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, ini dasar banget bagi seorang public speaker sih, dimanapun berada, baik itu guru, pengajar, trainer, MC, siapa lagi, siapapun yang dia akan bekerja bertemu dengan orang banyak, dasar public speaking yang harus dibenahi adalah yang pertama, kita harus benahi wajah kita dulu, teman-teman. Jadi, ini harus dipastikan nih, wajah kita yang mungkin jarang tersenyum, itu kita harus ubah nih. Biar kita bisa memberikan senyum kebahagiaan di depan orang banyak. Nah, ini mungkin kalau teman-teman bisa nyalain kamera, kita bisa nih latihan senyum yang tulus bersama-sama. Nah, boleh kalau ada yang bisa nyalain kameranya selain Pak Bre, dinyalakan kameranya biar kita nanti bisa latihan namanya senyum 225. Nah, gimana senyum 225? Ini juga bisa dipakai buat ice breaking. Jadi 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lalu kemudian tahan 5 jam. Ice breakingnya kayak gitu. Tapi kalau kita mau latihan buat public speaking, tahan 5 detik aja. Jadi kita coba senyum dengan selebar mungkin, seperti ini, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lalu tahan 5 detik. Nah, biasanya kalau di pelatihan-pelatihan, itu nanti kita disuruh senyum lalu dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti biasanya nih kalau kita bisa saling melihat satu sama lain nih, nanti kita bisa saling cross check nih. Kira-kira yang mana yang senyumannya masih belum tulus nih siapa nih? Nah, itu dia. Makanya
Harapannya buat teman-teman semua, pertama banget yang mesti dibenahi nggak usah suara, suara nanti aja belakangan. Yang pertama adalah muka dulu aja. Jadi pastikan kita punya wajah yang menyenangkan dulu. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan orang banyak. Itu poinnya ya. Sebagai seorang public speaker sih, bukan hanya MC aja.